Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zaman, saat ini sebagai Rektor Universitas Pamulang. Pada kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Unpam. Atas nama pimpinan dan seluruh sivitas akademika Unpam, saya mengapresiasi kepada semua para calon mahasiswa baru yang telah memilih pilihan yang tepat jadi mahasiswa Unpam. Saudara-saudara adalah orang yang hebat dan beruntung menentukan pilihan untuk belajar bersama kami di Unpam. Mari bersama-sama melakukan program pembelajaran melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka secara bertanggung jawab dan dinamis. Kemudian untuk pemahaman semuanya kami sampaikan ada visi Universitas Pamulang, yaitu menjadi universitas 40 besar di tingkat nasional yang dilandasi dengan nilai-nilai kemanusiaan dan religius yang akan dicapai pada tahun 2025. Hal tersebut menjadi landasan proses pembelajaran dan untuk menghantarkan para mahasiswa memiliki kompetensi. Pertama, di bidang pengetahuan atau knowledge yang kompeten sesuai dengan bidang masing-masing. Yang kedua, psychomotor skill atau keterampilan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Dan tiga kompetensi itu dilandasi oleh karakter yang baik atau disebut dengan istilah afektif. Tiga domain inilah harus menjadi kompetensi semua lulusan Unpam sehingga betul-betul menjadi orang cerdas otaknya, terampil tangannya, dan hatinya berkarakter, berhati lembut. Oleh karena itu, ini harus jadi pegangan sepanjang saudara belajar. Kemudian, pelaksanaan proses pembelajaran di Unpam juga berdasarkan amanat konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi sumber hukum dari segala hukum dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian di sana juga tertera tiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan. Untuk itu, maka kami berniat untuk mendukung program prioritas pemerintah dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul pada tahun 2045. Ketika itu disebut Indonesia Emas karena usia merdeka mencapai 100 tahun. Hal tersebut juga berdasarkan peraturan Presiden tentang SDGs atau Sustainable Development Goal, yaitu nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut sekali lagi menjadi dasar pelaksanaan pembelajaran di Unpam. Unpam memiliki 4 kampus. Yang pertama ada di Pamulang, yang kedua ada di Victor, yang ketiga ada di Wanaharja, pertengahan antara Pamulang dengan Witanaharja. Kemudian yang keempat, kampus terbaru ada di Kota Serang. Hal ini kampus-kampus yang representatif dan menjadi kebanggaan yang fasilitasnya sangat memadai. Dalam hal ini, filosofi yang dipakai atau prinsip dasar atau yang pertama adalah prinsip availability. Kami siapkan fasilitas untuk perkuliahan. Tidak cukup tersedia saja, tapi berikan keterjangkauan. Oleh karena itu, tanpa uang gedung atau bangunan, dengan biaya kuliah atau SPP sangat terjangkau dan bisa diangsur setiap bulan. Kemudian untuk jamin kualitas ada prinsip continuous quality improvement, sehingga ini bagian dari menjaga trust atau kepercayaan dari masyarakat. Kami selalu memperbaiki kualitas secara berkelanjutan. Kemudian di sini untuk mencapai Indonesia pada abad 21, yaitu era industri 4.0 atau society 5.0. Ini semuanya adalah diharapkan dimiliki oleh semua lulusan Unpam. Nah, dalam hal ini kami memiliki 10 fakultas, satu diantaranya adalah Pascasarjana. Jadi saudara-saudara selepas S1 maka saudara bisa melanjutkan ke Pascasarjana untuk bidang ilmu manajemen, ilmu hukum, ilmu komputer, ilmu akuntansi, dan terakhir ada fakultas Pascasarjana yang membuka ada program studi Magister Manajemen Pendidikan. Selanjutnya ada 40 program studi, Anda bisa cermati sesuai dengan pilihan Anda masing-masing. Kemudian Unpam itu memiliki moda pembelajaran dengan prinsip blended,
yaitu perpaduan antara tatap muka dan online learning. Dan ini yang membuat para mahasiswa bisa fleksibel memilih waktu perkuliahan dengan sistem pembelajaran, yaitu beban belajarnya dihitung berbasis sistem kredit semester, sumber belajar utama berbasis modul yang tersandar dan ber-ISBN yang telah disiapkan oleh para dosen-dosen yang profesional dan sumber lain yang relevan. Kemudian waktu juga fleksibel sesuai dengan kelonggaran waktu Anda dengan persyaratan tertentu. Kemudian merdeka belajar dengan 9 kegiatan utama MBKM. Oleh karena itu ini sangat fleksibel. Fasilitas ini luar biasa, di samping gedung yang sangat representatif, ada auditorium dengan kapasitas 5.000 orang, ada ruang telekonferensi juga untuk proses pembelajaran, kemudian difasilitasi oleh jantung perguruan tinggi yaitu perpustakaan terakreditasi A dari Perpustakaan Nasional, berbagai laboratorium dan perlengkapan lain termasuk sarana ibadah. Kemudian ada juga teaching factory yang di dalam kampus untuk mendukung MKBM, sehingga para mahasiswa bisa terdorong dan terbantu untuk mencapai kompetensi sesuai dengan tuntutan, yaitu berbagai aktivitas bisnis yang terstandar, baik itu untuk keperluan komersil maupun untuk keperluan akademik. Semua itu bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa Unpam sesuai dengan program studinya masing-masing. Kemudian ada kegiatan mereka belajar kampus mereka yang tadi disampaikan, ada 9 kegiatan utama. Ada pertukaran pelajar atau mahasiswa, kemudian magang atau praktek mengajar, ada asistensi mengajar di satuan pendidikan atau sekolah, kemudian melakukan riset atau penelitian, juga di sana ada proyek kemanusiaan, ada kegiatan wirausaha supaya lebih mandiri, dan juga ada proyek independen dan pembangunan atau yang dinamakan membangun desa atau kuliah kerja nyata, dan terakhir ada mental kebangsaan. Semua itu adalah harus menjadi wahana pembelajaran para mahasiswa. Ini salah satu gambaran tentang berbagai aktivitas PMM yang dinamakan inbound dan outbound. Saudara-saudara nanti pada saatnya bisa mendaftar ikut pertukaran mahasiswa untuk belajar di berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di luar Jawa. Sebagai salah satu bukti saja bahwa Unpam berkualitas ini diapresiasi oleh masyarakat dunia. Salah satunya UNIRANK, yaitu lembaga pemeringkat perguruan tinggi yang bermarkas di Australia. Unpam terakhir pada tahun 2023 menjadi perguruan tinggi terbaik se-Banten. Kemudian urutan 5 se-Jabodetabek dan urutan 35 secara nasional. Ini luar biasa dan kebanggaan bagi kami sebagai bukti bahwa Unpam berkualitas, layak menjadi tempat belajar saudara-saudara. Oleh karena itu jangan ragu. Ini juga salah satu bukti perpustakaan terakreditasi A, ini sertifikatnya yang diperoleh oleh Unpam tahun 2003. Ini merupakan jantung perguruan tinggi, tempat saudara belajar, saudara diskusi, atau saudara tempat bertukar pikiran, juga tempat workshop dan lain-lain dalam proses pembelajaran. Bukunya baik cetak maupun e-book sudah tersedia. Saudara bisa langsung buku cetakan atau saudara bisa cicing menggunakan e-book berbasis digital. Dan itu sangat membanggakan. Ini juga bukti penghargaan baik secara nasional maupun lokal, dan insya Allah pada akhir Januari ini kami akan memperoleh award dari Filipina, yaitu tentang Golden Globe Award winner. Kemudian selanjutnya kami mengajak kepada saudara-saudara, pertama setelah masuk di Unpam canangkan untuk kuliah tidak lebih dari 4 tahun. Jadi semester 8 selesai, awal semester 9 harus sudah selesai ujian akhir. Nah, kesempatan meraih sarjana sangat terbuka dan kami siap mengantarkan Anda untuk memperoleh pekerjaan yang jauh lebih baik. Oleh karena itu, seluruh sivitas akademika Unpam siap melayani Anda dengan sebaik-baiknya. Lakukan pembelajaran secara sungguh-sungguh dan ikhlas atas motivasi diri sendiri atau didorong oleh motivasi intrinsik. Kemudian sekali lagi, niatkan yang ikhlas, serius dan belajar. Jangan pernah lelah belajar. Ada kata-kata mutiara yang bagus dari Imam Syafi'i yang menasihatkan,
Jika kamu tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan pahitnya kebodohan. Demikian, selamat berkarya, selamat berprestasi. Anda pasti bisa dengan niat yang tulus dan usaha yang kuat. Saudara-saudara, sebagai penutup, saya sampaikan kata-kata mutiara yang merupakan nasihat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa jika kamu tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan pahitnya kebodohan. Artinya apa? Nggak ada pilihan lain kecuali harus berhasil menjadi sarjana, baik itu di tingkat S1 maupun di tingkat diploma. Selamat berprestasi, kami yakin Anda bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.